pas temen gue ada anak kapal Blok M itu ribut juga sama SM1, intinya benjut nih dihajar pakai balok tuh. Nah di situ dah mulai besoknya gue baru mulai ada ini Reaksi lah ya. reaksi. Nah, jadi pada saat temen gue udah tahu, gue dapat berita nih pulang sekolah, temen gue tahu koma di atas got tuh ya. Halo semua, ketemu lagi dengan saya di konten Cemas Lu, cerita masa lalu. Kali ini kita kedatangan narasumber dari SMT Penerbangan PGRI. Sebutan panggilannya yang terkenal nih di kapal Blok M. Ya, betul. Langsung kita kenalkan diri aja Bang, dengan Bang siapa Bang? Bang PW. Bang PW nih. Ya, okay. Alumni tahun berapa Bang? Alumni tahun 99 2000. 99 2000. Alumni tua nih, Bro. Hati-hati. Dua ya. warna udah. Bang, gimana Bang? Kabar Abang saat ini, Bang? Alhamdulillah baik. Baik-baik aja, alhamdulillah ya. Baik ya. Untuk kesibukan Abang hari ini? Kalau untuk kesibukan hari ini masih ada bisnis kecil lah. Alhamdulillah ya, diberi kesibukannya. Iya, ada kesibukannya lah itu. iya. Yang penting bisa buat makan, ya kan. Untuk keadaan Covid begini, yang penting kita masih bisa nemu makan rokok sama kopi segelas. Ya, oke, terima kasih kopinya. Bang, boleh tahu nggak nih Bang, lokasi tepatnya nih Bang, sekolahan Abang di mana? Lokasinya di bilangan Jakarta Selatan sih. Jakarta Selatan. Sekitaran Blok M lah. Blok M ya. Nah, Ya. Tepatnya itu di Jalan Walter Mongonsi di Nah, satu. itu dong. Sama gang satunya lagi tuh Jalan Profesor Sutono itu, Dokter Sutono. Iya, benar-benar. Sekitar segitu dah. Sebelah KFC Bang ya? Sebelah depan ya? Oh, depan KFC. Depan KFC. Nah, ada logo kapal Iya, ya? ada ininya, duplikat pesawatnya ada. Oh iya, udah detail tuh. Udah detail. Kalau misalnya dari Cawang bisa. Biasanya sih kalau mau ngeliat langsung itu arah yang dari Cawang aja, kalau nggak naik yang untuk jurusan ke Mampang. Bekasi Mampang. Nah, tuh lebih tepat ya kan? Lebih cepat, bisa kelihatan langsung. Bang, kenapa sih Bang sebutannya tuh kapal Blok M? Ya karena emang adanya di bilangan sekitaran Blok M. Iya. Udah gitu yang namanya kenapa kapal Blok M, karena kita nongkrongnya itu pulang pergi ya di Blok M. Blok M. Jadi kita ke Blok M dulu, baru naik lagi sedikit lah, mau 75, mau pokoknya yang arah ke Mampang aja. Oh gitu. Arah Mampang, Pasar Minggu, Bangka, nah udah. Atau ke Cawang, langsung lewatin depan sekolahnya. Bang, Abang kenapa sih Bang milihnya ke kapal Blok M? Emang Abang nggak punya apa sih namanya, kayak sekolah di Budut atau sekolah lain lah ibarat gitu? Kalau lagi kecil kan kadang suka inget nih ya. Kapal minta duit gitu tuh. Pas lewat ya. Iya, pas lewat kan. Kalau kita lagi di lapangan ada kapal minta duit gitu. Nah, ya, mungkin aja tuh anak kapal ada yang nebar-nebar duit kan. Ceritanya jadi udah biasa terdengar di kuping itu, di telinga itu kapal. Nah, pas sudah besar itu ditawarin sekolah di kapal. Di penerbangan kapal. Ya akhirnya ya udah ada sugesti duluan. Jadi daripada ke sekolah yang lain itu, jadi lebih ke kapal itu sendiri dan nggak pernah tahu ceritanya seperti apa. Yang jelas itu kapal minta duit kayak gitu. Berarti emang ada kemauan dari Abang sendiri lah ya? Iya betul, memang ada kemauan dari saya sendiri untuk masuk di dunia penerbangan kayak gitu. Bang, pertama kali Abang masuk ke kapal, pasti kan setiap sekolah tuh punya cara-cara penatarannya nih Bang. Iya. Nah, gue pengen tahu nih cerita dari penataran anak kapal tuh kayak gimana. Kalau pada saat kita kan kita daftar tuh ya. Daftar, udah gitu ditentuin harinya kita mau masuk kapan. Itu datang pakai seragam SMP kan, itu kan. Bener. Nah, kita berangkat tuh dari rumah tuh. Biasalah sendiri lah kan. Bener. Nah, jadi pas udah sampai sekolah, kita dirapihin di aula, didiriin di aula itu kan. Gue lihat anak-anak sana serem-serem juga, tapi ya tapi bahasanya nggak terlalu kasar gitu kan. Udah lu pada rapi-rapi kayak gitu kan. Yang mana nih kan gitu. Pas dari mana? Dari gua dari Bekasi Bang. Bekasi, oh ini adek lu apa?
bawa anu nih. Oh, jalur. Si A, si B kan, senior gua kan. Nih, anak Bekasi. Tanya lagi teman gue yang depan gue, anak mana pasar minggu nih, pasar minggu gitu kan. Ya paling didirin gitu aja. Baru ntar dikumpulin, taruh balik ke jalur dulu. Ya udah, pas kita baru datang, kumpulin, udah tahu basis-basis, kita baru arah balik ke jalur. Abang, basisnya basis Bekasi berarti? Basis Bekasi gue basis Bekasi, jadi Bekasi Blok M gue. Nah, di situ penataran dimulai dari mana, Bang? Nah, penataran itu udah mulai dari situ, dari situ awal. Dari awal itu kita udah dirapihin, udah dikasih tahu, pokoknya lo jangan harus ikut basis, ya kan? Kalau kenapa ya? Karena kalau nggak ikut basis, lu nanti tahu, gitu. Soalnya kalau lu sendiri, lu juga tahu kerugiannya. Iya, bener. Makanya lu harus ikut basis nih, bukannya apa-apa karena lu anak Bekasi, gitu. Bener. Mungkin kan dia juga sama nih. Senior ini kan pada saat dia baru masuk juga sama. Nah, setelah dia udah kelas 2, kelas 3 baru tahu fungsinya basis itu harus seperti apa. Iya, fungsinya ternyata buat keselamatan kita juga. Nah, makanya gue pas balik, udah lu ke Blok M dulu. Naiklah 75 kan. Biasanya 75, 77, 15 sampai Blok M, sampai taman. Iya, Bang. Pas sampai taman, kita jalan lagi ke dalam terminal Blok M. Nah, pas dalam terminal Blok M itu, pas kita lagi nunggu bis ini kan, gue pikir kan udah mau pulang nih kan. Udah malam nih, pulang nih, jam 6:30 kan. Udah malam pulang nih gue. Pulang, gak duduk aja kan. Di jalur kan. Iya. Ternyata gue dibarisin tuh. Udah mulai dia tuh? Udah mulai di situ ternyata langsung dibarisin. Awalnya buka permen dulu nih, makan satu-satu, udah satu-satu disepin. Habis begitu, nah ada gebrakan dari depan jalur, ler aja, ada yang teriak, woi, poer nyerang poer. Tahu depan tuh udah ada anak-anak poer tuh. Nah udah ribut dah di situ gue dah, ada sekitar 2 jam lah ribut di situ. 2 jam? Iya, ada sekitar 2 jam. Nggak ada misahin tuh? Nggak ada, jadi kayak di Bekasi Arena aja. Jadi mobil keluar jalur ini, dia langsung ambil kiri. Nah, di depan itu udah anak aja anak poer. Untuk lampu merah tutup aja juga sama. Penonton banyak jadi kita kayak dikasih aksi gitu. Yang gue ingat itu lama, ada sekitar 2 jaman lu begitu-gitu aja. Tapi Abang dibekalin BR nggak? Nggak. Tangan kosong bener? Iya, kalau untuk pada saat itu ya kita nggak dikasih tahu harus bawa apa, nggak, belum dikasih tahu. Pokoknya udah datang kan, mungkin abang-abang ini kan udah tahu dia udah ada persiapan. Baru setelah dari situ kita udah ada keributan, baru dah pulangnya baru dikasih tahu. Besok-besok bawa apa, gesper, apa senjata yang lain. Iya, buat melindungi diri aja. Iya. Tapi kalau anak Bekasi, mereka nggak nyaranin kita harus bawa apa enggak deh. Dari gua kelas 1 sampai ke kelas 3 sampai lulus tuh gue nggak pernah disuruh bawa. Lu sekolah bawa barang lo? Kagak, nggak ada gitu. Nggak ada. Iya. Jadi gue disuruh los aja, lu mikir sendiri aja lo. Keadaan lagi begini, ya lu harus apa bawa gitu. Iya. Jadi gue nggak disuruh ini, nggak. Inisiatif sendiri lah ya? Inisiatif sendiri gue. Gitu. Jadi nggak disuruh bawa barang. Emang bener sih gue nggak bawa apa-apa. Gitu. Nah, Bang, itu kan cerita di saat Abang penataran ya, Bang? Iya, benar. Penataran tuh masuk. Nah, untuk langsung ke ribut di kelas 1, Bang. Ketemu siapa sih? Kalau ketemu Purnama itu kan udah pasti ya. Udah pasti itu udah hampir sarapan setiap hari. Tapi ada beberapa yang jarang banget gua ketemu. Gua pernah ketemu juga tuh sama yang namanya Budut Cepenam. Cepenam Lebak Bulus. Ketemunya di mana, Bang? Pas di taman tuh. Oh, di taman. Jadi kelas 3 gue ngajak gue nemuin Budut Cepenam, ngajak gue nemuin Budut 10, ngajak juga tuh nemuin pada saat lagi PON kalau nggak salah tuh. Penutupan PON terakhir tuh di Senayan itu. Nah, itu kelas 1 juga gue. Nah, jadi pada saat pertama kali gue ribut sama Budut tuh yang pada saat gue di depan di taman Blok M. Iya. Itu keren juga sih tuh. Jadi caranya anak Budut nih, caranya anak Budut tuh ngelewatin taman itu ternyata kan jalur Blok M itu kan untuk mereka kan agak ini juga mungkin danger juga ya. Tapi gue salut juga dia berani ngelewatin, Cow. Anak-anak gue lagi nongkrong nih, emang nungguin dia. Turun deh, jebolin anak dulu. Anak jebol, tuh kan. Baru dia ngelewatin ini. Jadi yang pentolannya maju, berapa orang tuh? 2 orang, 3 orang maju, nutup anak-anaknya yang giring ke kanan. Nah, jadi terus yang giring tuh.
seret, nyisir. Nah, anak gue kan di dalam taman nih. Iya. Ngikutin lagi kan. Nah, pas udah ketemu lagi gang, kan kalau taman kan gang, jalan masuk taman, udah gitu ada taman. Iya, benar. Tengahnya ada gang lagi kan. Nah, di sebelah sini ada lagi kan. Jadi sekitar di jalur Cipenam itu ada 3 jalan dah tuh. Jadi itu anak bodoh tuh nutup di awal di atas. Di depan, nutup lagi ke depan lagi, nutup lagi ke depan begitu. Jadi ngiring aja tuh pentolannya. Gua anggap salut juga dia. Tapi sempat bentrok nggak bang? Iya, kalau untuk bentrok. Nah, cuma bentrok terak, yang penting ini kan lewat lari. Iya benar sih. Iya kan? Bentrok terak gitu kan. Lari lewat. Nah, akhirnya cabut juga sih dia. Yang penting kayaknya dia kalau untuk di Blok M yang penting gue bisa lolos aja. Itu dia anak Cipenam, gua anggap salut juga. Cuma kan namanya di situ mungkin ada kapoknya juga kali Iya, ya. Ada Pasti kapok. punya peristiwa di situ kali ya? Iya ada emang beberapa. Ada peristiwa itu sampai ini. Pas lagi bentrok, dia cabut lari, kabur kan. Nah. Anak-anak kejar terus, Bang. Nah. Sampai berapa kilo dikejar terus sama anak tuh. Kejar terus. Diguduk terus ya? Diudak terus. Nah. Dia nahan, kejar lagi. Terus aja, gua masih kelas 1 nih. Nah. Dia nahan lagi. Kagak kuat lagi, kejar terus sama anak. Akhirnya jatuh tuh, ada yang jatuh tuh pada saat itu tuh. Ya, katanya sih ada agak sedikit kurang bagus keadaannya gitu kan, karena Sempat koma? Nggak tahu juga kabarnya. iya, cuma kabar terakhir sih kayaknya kayak kurang bagus keadaannya gitu. Ya gue minta maaf juga dah ke situ dah, namanya kita sama-sama dulu yang mungkin udah ininya kali ya gitu. Iya kenakalan remaja wajar lah bang. Kalau kita kan di belakang kan. Iya, belakang layar ibaratnya ya. Di belakang ini ya, anak-anak yang senior maju ya kita ikut maju kayak gitu, kelas 1 kan. Buntut kan. Tahu ada yang jatuh. Iya. Gitu. Iya. Kayaknya. Ya itulah kejadian naga ini juga sama Buru Cipenam gitu. Nah, apalagi bang, itu kan ketemu Budut di kelas 1 abang ya. Nah, ada lagi ya ketemu pas di kelas 1 sama sekolahan mana? Nah, itu ketemu lagi deh. Oh, kalau yang di depan POM itu ketemu sama Budut juga. Cuman di ini pas di tikungan POM itu Budut 10. Nah, cuman itu ketahan tuh sama Langot tuh nggak sampai kita bentrok tuh. Iya. Jadi pas dia udah nurunin aparat datang langsung bisa bubar. Itu mah gitu-gitu aja dah. Untuk yang kelas 1 gua nggak terlalu banyak yang seperti apa gitu. Iya, bener. Nah, kejadiannya. Bang, berarti itu pengalaman abang di kelas 1 ya? Di kelas 1. Nah, sekarang nih di kelas 2-nya bang, pasti kan lebih... Oh, di kelas 2 gue ketemu Budut 10 sama Budut 12 tuh gue. Di mana bang? Gue ketemu Budut 10 buat Budut 12 di Senayan. Itu kalah tuh gue. Kalah itu gue. Masanya banyakan dia atau sama-sama seimbang sebenarnya? Masa sih ya super jauh. Jauh kalau anak Bekasi paling gue ada sekitar 16-17 orang pada saat gue kelas 2 itu. Iya. Ini masih ada orang. Cuman emang kalau anak Bekasi ini jarang yang bawa barang. Ya. Ketemulah di Senayan tuh. Di depannya ada Budut Mistik, belakangnya Budut 12. Gue di tengah tuh di press gue. Awalnya yang depan gue turunin dulu kan, sama anak turunin, bentrokin dulu. Tak. Kalah banyak gue mundur. Pas nengok ke belakang ada lagi. Anjir, gue bilang. Bingung tuh gue tuh akhirnya. Gue mau ke kanan atau kiri nih. Akhirnya gue lari ke kiri, masuk dalam ini gue restoran Jepang tuh gue lari. Ngelamatin diri sendiri bang. Iya. Semuanya sama. Blas, entar langsung kagak bisa nahan mundur enggak. Dia udah ketutup langsung cabut. Kan misah dah, yang satu ke gedung sebelah sana Senayan kan pintu 1. Yang kalau gue masuk ke dalam restoran Jepang tuh, gue cabut aja kan. Orang situ kaget gak bang? Kaget nih, orang dia lagi masak enak gue masuk kan. Ini ada apaan gitu ya? Woi, ngapain lu kata dia. Bang, Budut di belakang. Dia tahu nih gue anak kapal nih. Udah masuk nih. Diamanin. Budut yang ngejar gue ke dalam, tahan sama satpam. Woi, jangan masuk bareng kelihatan kan dia kan. Akhirnya ketahan tuh gue di situ tuh. Udah selamat dah gue bilang. Ya kalah itu gue, kalah. Ngakui ya lah bang ya? Iya lah, mengakui kalah lah. Ya selamanya di atas ya bang ya? Ya enggak lah, iya, enggak lah. Ada saat-saat emang harus kita kalah, kita kalah. Menang ya menang gitu. Iya, menang. Nah bang, itu ketemu Budut, ketemu pas arah balik pernah nggak bang? Maksudnya arah balik ke Bekasi nih? Arah balik ke Bekasi. Di kelas 2 tuh, pasti kan pas lebih kelas banyak. 2.
arah balik ke Bekasi. Paling kalau gue ramenya untuk balik ke Bekasi nih, cuman ketemunya di ini aja. Yaitu Cipenam, itu aja. Oh, Jadi budut-budut aja ya? iya, budut-budut aja. Kalau untuk yang lain-lain gue enggak kayaknya deh. Enggak pernah ketemu sampai rame gitu, enggak. Jarang lah gue. Jarang. Nah, tapi abang pernah ribut sama STM Bekasi? STM Bekasi? Wah, kalau STM Bekasi gue banyak. Ya namanya gue dari sini kan tahu sendiri. Iya. Dengar ada cerita namanya kayak STM 1, iya kan? Kalau di Bekasi itu STM 1 Bekasi. Ada Ristek Auri, iya kan? Iya. Ada ini juga apa ya? Ristek Kikin deh. Ristek Kikin ya, Pondok Opoy. Iya. Ada Alasoy juga, ada Patriot juga, ya. Iya, jadi sekolah-sekolah itu emang yang mendominasi untuk di wilayah Bekasi. Cuman kalau untuk yang sama gue pribadi berkaitan itu sama Ristek, Risau dan teman-temannya. Udah gitu sama STM 1 dan teman-temannya juga. Dan gue juga sama teman-teman gue juga gitu kan. Jadi antara 3 sekolahan ini saling beradu kalau untuk Bekasi ya. Gue ada cerita gue. Ada banyak ya, Bang? Banyak ceritanya gue itu. Banyak. Soalnya pernah juga pas depan gue ada teman gue mati juga sama ada. Itu ada kejadian? Ya? Kejadian pas sama anak Ristek tuh, Risau tuh. Pas depan gue persis. Gitu. Ada juga yang temen gue yang ngambang di atas got. Ada juga. Banyak, Bang. Itu kalau itu sama SM1 tuh. SM1? Sama SM1. Saci ya, Saci. Iya, soalnya SM1 ini hampir di mana ya? Di Kampung Hutan ini, tempat rumah gue Kampung Hutan ya. Di Kampung Hutan gue ini depan pasar itu ada kejadian, ada anak-anak yang ribut sama SM1 itu ada yang mati, ada yang koma, ada yang pantatnya dibacok, robek juga kayak gitu. Jadi gue rasa SM1 mendominasi lah untuk Bekasi. Iya. Gitu. Berarti emang dari dulu, Bang ya? SM1. Dari dulu dia. Nah, Bang. Di kelas 3 nih, Abang. Iya. Pasti lebih banyak pengalamannya karena kan yang ibaratnya udah jadi senior nih di sekolahan ya kan. Oke. Nah, itu ributnya sama sekolahan mana, Bang? Kalau untuk Bekasi, ya jadi gua ada pengalaman tersendiri kalau pada saat kelas 3. Iya. Jadi kejadian yang pas yang temen gue yang ngelepak di depan Kampung Hutan di got itu pas gua kelas 3 juga. Kelas 3? Iya. Itu sama anak? Ada gitu, ada temen gue juga yang dibacok kakinya sampai pincang tuh ada gitu kan. Jadi beberapa rentetan kejadian ini akhirnya gue agak sedikit naik juga di Bekasi. Oh iya. Agak emosi juga gue bilang nih. Ini kalau didimin terus. Iya, soalnya pada saat itu gue nggak pernah ikut campur. Iya. Untuk wilayah Bekasi nih ya. Pokoknya dari Bulak sampai Cibitung ini gue nggak pernah ikut campur gue. Cuman pada saat itu kejadian lagi baru gue di situ ada ikut campur tuh gue. Pas temen gue ada anak kapal Blok M itu ribut juga sama SM1, intinya benjut nih dihajar pakai balok tuh. Nah di situ dah mulai besoknya gue baru mulai ada ini reaksi lah ya. Reaksi. Nah, jadi pada saat temen gue udah tahu, gue dapat berita nih pulang sekolah, temen gue tahu koma di atas got tuh ya, Kampung Hutan, hampir mati tuh dia tuh. Nah, pas gue balik sekolah baru masuk ke telinga gue kan, si Beok kena nih di mana? Di depan, mamanya sama SM1. Nah dari situ baru gue kejar deh. Besok paginya gue tungguin lagi SM1 tuh. Di depan sekolahnya atau? Di depan Kampung Hutan. Kan gue kawan-kawan gue udah duluan di Kampung Hutan ya. Iya. Ada berapa orang tuh dari Kampung Hutan duluan. Kalau gue kan di PMI rumah gue, jadi ke Kampung Hutan ini gue harus jalan dulu kan. Nah jadi pas gue jalan, pas udah mau sampai Kampung Hutan dia pada ribut deh. Nah, anak SM1 nggak tahu nih ada mobil dia kan lewat, jadi nggak diturunin pas di depan Kampung Hutannya. Diturunin pas di depan gua persis. Oh gitu, iya. Nah, pas gua tahu ini SM1 emang lagi gua kejar kan ya. Langsung di mobil gua sikat di situ. Sudah juga cabut lah dia, kena lah di situ gitu. Gua juga kena juga, tangan gua jebol juga kan, dia juga kena juga gitu. Abang bawa apa? BR? Gua pada saat itu bawa golok kalau nggak salah. Iya, bawa BR itu gue. Jadi cuman pada saat yang gue bantai itu gue sendiri. Anak-anak kan gue jauh. Iya, benar. Jauh kan. Karena anak SM1-nya nuruninya pas
Di depan abang. Pas depan gue. Dan anak STM 1 nggak tahu itu abang. Nggak tahu itu gue. Nah itu totonya pas gue teriakin baru kaget dia kan. Nah di situ dah mobil mendeng turun semua, cabut semua. Iya. Situ dah kena dah tuh sama gue tuh situ. Mulai dari situ kan. Udah itu. Berarti awalnya dari situ bang ya, karena temen. Iya temen gue koma. Nah, udah gitu ada yang pincang juga. Si Dedi juga, Dedi Ristek Kauri. Risto tuh yang pantatnya dicacak juga sama tuh dia. Nah, kena juga di situ. Di depan Di depan PMI. Nah, ngepetin mundur, pleset. Udah gitu kalah banyak. Jatuh tuh dia, balik badan, kena cerak. Pantatnya bolong dia. Dia diboncel. Kena tuh dia. Tambah lagi anak CJ juga yang pernah mati juga tuh sama satu tuh. CJ itu apa? Nah, Kampung Jawa. Ya, Camp Japa. Pernah juga anak mati situ. Nah, gue denger juga. Cuma kan ya pas gue naik pas temen gue benjut aja tuh. Jadi baru udah agak emosi gue. Iya. Itu temen seangkatan? Seangkatan gue itu anak Blok M itu kena. Gitu. Nah bang, apalagi bang? Itu ketemu itu kejadian saat hari itu. Nah, besoknya gue ketemu lagi di Bulak Kapal. Sama SM1 juga. Satu lagi. SM1 lagi ketemu. Ini sama-sama nggak banyak nih. Anak-anak Cibitung sama anak-anak Bekasi tuh, SM1 Bekasi ketemu dong, sama-sama nggak banyak. Kalau nggak salah pada saat itu gue bawa gesper tuh. Mungkin kalau dia inget nih bakal komentar kali ini. Iya. Siapa tuh bang? Anak SM1-nya tuh. Siapa? Jantan apa siapa tuh? Gue nggak tahu deh tuh. Jadi dia bawa barang tuh, CR, SM, nyebar tuh dia di timbangan depan makam kan. Makam, nah, gue sama anak utama sama anak Beltar ngadepin tuh kan. Nah di situ gue bawa gesper aja. Gue pikir dia bakal terus maju, enggak dia. Gue bawa gesper, gue putar aja kan. Guanya nggak bergerak. Ayo gue bilang lo kan gitu. Dianya juga nggak maju-maju. Gue majuin lagi aja kabur kan dia. Nah, dari situ. Dia ngedon di situ ya. Ngedon dah. Dari situ udah ini kan udah ngejatuhin mental dia kan. Udah ketakar lah ibaratnya. Udah ketakar nih. Nah, besoknya baru ketemu lagi. Gue dapat kabar temen gue ini kakinya kena sampai pincang, akhirnya di pen. Nah, di situ baru balesin tuh yang pas ada kisah Reja tuh. Yang dia 2 orang sampai berapa orang tuh. Nah, itu gue balesin di situ. Jadi pas anak-anak lagi ribut di makam. Iya. Gue dorong masuk ke dalam, gitu. Dorong masuk ke dalam. Baru dari situ gue acak-acak ke dalam dah. Kalau di makam kan kalau misalkan pagar. Iya, kalau misalkan di dalam nih mesti dibolehin di luar kan bang? Iya, jadi kita mau masuk nggak bisa karena gang sempit. Di dalam kan batu. Iya batu. Dia mau keluar harus gede, gede barang nggak sama mental kan? Mental harus lawan yang di luar. Iya kan gitu. Jadi dia cuma luar sama dalam aja dia sambil-sambitan. Nah gue datang dah tuh. Pas gue baru berangkat tuh, itu baru gue tembusin. Ya itu emang kejadian ini juga di luar logika juga gitu. Tapi pada saat itu mungkin mengingatkan bahwa kalau ya aksi dan reaksinya kalau lu seperti ini lo bakal dapat lagi nih, kayak gitu. Akhirnya di situ korbannya udah banyak. Ya lo harus ini nih, gue turun, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue kejar situ, gue masukin ke dalam terus. Udak terus tuh. Gue udak terus. Berapa orang tuh sempat ada yang jatuh juga kan, gitu. Ya sempet juga sampai ada yang katanya koma tuh apa gimana gitu. Cuman kalau yang kan ada yang ditangkap juga sama temen gue kan. Pas kan gue lari, gue kejar nih sampai dalam makam ya. Terus gue belok kanan, belok ke kiri kan dia. Iya. Namanya di rel kan terus naik turun tuh. Dia sama juga lari kan gitu, naik turun kan, kejar juga. Jatuh. Udah gitu temen gue yang sebelah kanan masuk dalam, ngejar ke kanan. Tangkep tuh sama temen gue tuh nggak salah tuh. Nah, mungkin ya dia kali tuh yang ada yang ini yang koma itu mungkin dia. Soalnya pas dia ditangkap habis tuh sama anak. Udah gitu ngejar lagi gitu. Ya, tapi habis dari kejadian itu temen gue juga kena juga si Reja kan, ini robek kan. Udah gitu habis kejadian itu udah tuh aman tuh nggak ada keributan. Udah tahu lah udah tuh SM1 ini jadi dia udah tahu nih bahayanya. Akhirnya dia nggak ngejalanin seperti yang biasa.
Jadi selama gua sekolah, habis kejadian itu, selama gua sekolah kelas 3 2 tahun, udah aman aja tuh. Nggak ada kejadian ribut di mana, nggak ada. Gua nggak pernah dengar lagi. Di kampung hutan juga udah nggak ada lagi. Iya. Nah, Bang PW. Iya. Di pas kelas 3, apalagi nih Bang? Ributnya sama sekolah. Tadi kan sama 1 nih. Nah, sekarang sama sekolah mana lagi? Ya jadi dari kelas 1 sama kelas 2 sama kelas 3. Kelas 3 kan berarti kan gue udah punya tanggung jawab nih. Bener. Nah, tetapi malah pada saat tanggung jawab di situ, gue malah banyak kejadian-kejadian. Yang benar-benar gue, yaitu istilahnya ya benar-benar ngalamin yang namanya sekolah di kapal tawuran benar-benar ya pada saat gue kelas 3. Salah satunya ya SM1 kan, udah sedikit ceritain. Sama anak risau juga gue. Risau gimana tuh Bang? Ada kejadian juga gue sama anak risau gue. Kalau anak risau Cibitung, anak risau Tambun ini banyak yang kenal gue. Pada dasarnya, pada dasarnya teman-teman semua ini. Iya. Anak risau Cibitung tuh kayak si Dedi Boncel kan, kayak si Enyor, Pepi kan gitu. Sama siapa lagi tuh, si Bule. Kan banyak lah gue kenal sama itu tuh. Iya. Nah, cuma kalau di Cibitung mereka ribut juga sama SM1 kan. Sama SM1 mereka ribut juga. Terkadang suka ke gang gue juga ributnya. Pada saat yang kena si Dedi ini kan pas di depan gua, di depan gang gue juga. Iya. Yang dia keteter jatuh, robek pantatnya tuh dihajar kalau nggak salah si Boncel. Udah anaknya kecil, pantatnya robek. Gua rasa tuh selama seminggu tuh tidurnya begini aja tuh dia tuh. Gitu kayaknya tuh. Nah, iya tuh si Dedi itu kalau udah pada saat kejadian di depan gang itu bentrok, mundur. Kalah banyak, kalah barang, kepleset, jatuh dia. Jatuh pas mau disikat balik badan. Gue dapet ceritanya begitu. Makanya jadi kejadian itu nggak ada gue. Nah, temen gue yang di kampung hutan juga sampai nyusruk gitu, ya nggak ada gue juga. Gitu. Kalau ada gue mungkin ya bisa lebih parah kali ya. Beda lagi ceritanya. Kan gitu. Setidaknya gue ngeliat langsung. Ini kan gue hanya denger cerita. Benar, dari orang lain kan. Iya, dari orang lain. Ya akhirnya seperti itulah. Kalau untuk anak risau untuk Bekasi ya gue banyak yang kenal. Nah, jadi kalau ngeliat gue di jalan juga kan, pernah juga tuh gue dari rumah. Dari rumah kan gue berangkat sekolah nih. Iya. Ada berangkat sekolah cuma sampai bulak gue, kagak sampai berangkat sampai itu. Pernah tuh sekali tuh. Udah gitu balik lagi gue ke rumah, nongkrong di rumah dah, sekitaran rumah nongkrong, ngopi, ngerokok kan, ngobrol sama anak-anak kan. Iya. Udah gitu gue berangkat, udah agak-agak mau maghrib deh tuh, kalau nggak salah tuh. Pas gue sampai bulak kapal, gue turun di seberang kanan makam lagi pada ribut nih. Anak mana Bang? Totonya anak-anak timur sama anak bulak, anak timur lagi ribut sama risau. Yang gue lihat sih tuh, ribut nih, gue bilang anak-anak nih. Gue maju deh tuh, maju sama kalau nggak salah sama, pokoknya gue jalan itu kalau nggak salah sama Juli deh gue. Nah Juli. Iya. Sama anak-anak istol kan, cuman 3 orang tuh gue dari kampungan gue tuh kan. Anak-anak pada ribut, aja kan di depan makam. Nah, anak risaunya nih keluar dari makam. Ribut tuh di pinggir jalan. Iya. Nah, itu pada saat ribut, nah gue tuh di sampingnya dia. Di samping anak risau nih. Anak risau kalau nggak salah yang depan itu kayak ada si Pepi, si Bule, si Dedi Boncel, tuh ada di depan semua nih. Lah gue di sampingnya dia. Karena gue pikir kenal juga kan. Iya. Akhirnya gue cuma liatin doang gue. Bukannya gue bawa barang, cuman gak gue buka. Gue cuma ngeliatin aja, ngapain lo? Gitu kan, gue tegur gitu doang. Ngeliat gue nih, Dedi kan mundur. Nih yang di depan makam, yang di pagar, ngeliat gue semua masuk dalam pagar semua. Nggak tinggal sisa 3 dia. Dia pikir mah nih lagi dibantuin aja sama temennya kan. Iya. Iya kan? Karena dia nggak fokusnya ke depan dong. Ke depan aja dia. Ngetrekin anak ini Halim kalau nggak salah tuh. Cetrak sama anak Wariwan tuh kan. Cetrak kayak. Gue di samping dia lagi pada ribut begini. Yang Dedi cabut mundur ke belakang ngeliat gue nih. Gue maju lagi. Ya kan berarti tinggal sisa 2 orang depannya dia nih. Gue liatin lagi. Gue tegur lagi. Gue gitu kan. Ngeliat gue kaget lagi.